Perkenalkan, nama aku Geria Rahma Putri dengan 3 digit terakhir 404. Perkenalkan, aku Rahma Nadia Arin dengan digit yang terakhir 373. Perkenalkan, nama aku Fania Prajamarani dengan 3 digit terakhir 381. Hai. Perkenalkan, aku Cara Davina Fatwa dengan 3 digit tim terakhir 383. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas bab 7. Bab 7 yaitu tentang hubungan psikologi dan Islam. Di bab ini ada mencakup beberapa teori, yaitu teori agama manusia di barat, teori kesadaran jiwa, teori kebodohan, teori instrumen kekuasaan, teori perisai kaum lemah, teori neurosis, dan teori fungsi sosial. Yang ketujuh ada kritik atas bias dan banalitas keilmuan dan kesanggahan terhadap teori agama manusia, wajibul wujud, dan keteraturan alam. Yang terakhir yaitu fitrah manusia. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan psikologi dengan Islam. Awalnya teori agama manusia di Barat. Jadi para sarjana Barat memiliki bermacam-macam teori untuk menyatakan kemunculan agama, sebagaimana yang akan ditunjukkan teori-teori tersebut yang mengandung bias serta cacat logika secara akut. Beberapa teori ini, yang pertama adalah teori kesadaran jiwa. Jadi teori ini pertama dicetuskan oleh Barnett Taylor 1832 sampai 1917 yang memposturkan bahwa agama muncul dengan didahului oleh pengetahuan dan keyakinan akan jiwa atau ruh. Misalnya, ketika manusia memimpikan dan berbicara kepada seseorang yang sudah meninggal. Di situ ia menganggap bahwa kematian tidak berarti akhir dari kehidupan, melainkan awal bagi kehidupan lain yang sifatnya imateri. Yang kedua, ada teori kebodohan. Jadi teori ini menurut teori ini agama muncul karena kebuntuan akal manusia dalam menjawab berbagai fenomena alam. Mengapa laut pasang dan menyapu kapal-kapal yang bertambat? Menurut James G. Fraser 1854 sampai 1941, melalui teori ini meyakini agama adalah produk dari kelemahan akal manusia yang mencari penjelasan instan dengan menunjukkan entitas supranatural sebagai penyebab fenomena alam semesta. Manusia lalu menisbatkan entitas supranatural itu selaku sesembahan dan menciptakan agama untuk mengibadahi sesembahan itu. Jadi dalam yakin Fraser, manusia modern harusnya meninggalkan agama. Sebodohnya sebagaimana fenomena alam telah dapat dijelaskan dengan baik oleh sains, baik melalui berbagai hasil hingga percobaan. Yang ketiga ada teori instrumen kekuasaan. Bagi Karl Marx 1818 sampai 1883
Agama adalah sistem norma dan keyakinan yang diterapkan penguasa kepada rakyat tertindas. Tujuannya semesta hanya untuk memastikan para rakyat terhina, terbodohkan dalam keyakinan adanya surga di dunia pasca kematian. Teori ini menggambarkan agama bukan sebagaimana sesuatu tujuan menciptakan untuk menjadi pedoman bagi manusia agar bisa hidup sesuai fitrah dan mencapai kebahagiaan yang paripurna. Jadi di teori ini menunjukkan bukti atas teori ini pada fakta-fakta sejarah mengenai kekuasaan dalam lintas sejarah. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang terkenal dengan pandangan radikalnya, memiliki perspektif yang sangat menarik tentang agama. Ia memandang agama bukan sebagai sesuatu yang sakral, melainkan sebagai rangkaian manusia yang berfungsi melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan seorang penguasa. Dalam pandangannya, agama itu adalah seperangkat aturan yang membatasi kekuasaan penguasa sehingga mereka tidak dapat bertindak semena-mena terhadap rakyat. Nah, dengan adanya aturan ini, rakyat itu mendapatkan ruang untuk hidup lebih nyaman dan bebas dari tekanan penguasa. Nietzsche langsung memberikan perlindungan kepada rakyat kecil, namun ia juga mengkritik manusia beragama sebagai individu yang lemah karena mereka tunduk pada aturan yang dibuat oleh orang lain. Baginya, menurut dia, manusia yang ideal itu adalah mereka yang memiliki sifat yang kuat, kemudian mandiri, dan juga mampu menciptakan nilai-nilainya sendiri tanpa bergantung pada doktrin agama atau aturan dari eksternal. Pandangan Nietzsche ini menentang konsep tradisional tentang agama dan mendorong individu untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri daripada bergantung pada sistem kepercayaan yang sudah ada seperti agama-agama yang sudah ada. Kemudian selanjutnya ada teori neurosis. Nah, di teori neurosis ini, Sigmund Freud adalah seorang tokoh penting dalam psikologi modern. Sigmund Freud ini memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang agama dibandingkan Nietzsche tadi. Freud menganggap agama sebagai respon adaptif terhadap neurosis psikologis yang dialami seseorang sejak masa kecilnya. Ia menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil seperti ketegangan emosional akibat pengungkapan libido yang tertekan dapat menciptakan kecemasan mendalam yang bertahan hingga dewasa. Kecemasan ini kemudian menjadi bagian dari alam bawah sadar seseorang yang mempengaruhi cara mereka memandang dunia serta membentuk keyakinan religius mereka. Nah, menurut Freud, agama itu muncul sebagai mekanisme pertahanan untuk mengatasi kecemasan yang ada atau kecemasan tersebut begitu. Nah, namun ia berargumen bahwa penyembuhan dari agama itu hanya dapat dilakukan dengan membongkar kecemasan bawah sadar melalui proses terapeutik namanya. Kemudian dalam pandangannya, melepaskan diri dari agama bukan hanya soal meninggalkan keyakinan tertentu, tetapi juga merupakan langkah penting menuju kesehatan mental dan juga kebebasan psikologis terhadap suatu individu. Freud melihat proses ini sebagai bentuk penyembuhan neurosis, di mana seorang individu itu mampu menghadapi kecemasan mereka secara langsung tanpa harus bergantung pada struktur keagamaan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teori fungsi sosial. Nah, di teori fungsi sosial ini ada seorang tokoh yang bernama Emil Durkheim.
Emil Durkheim ini menawarkan perspektif lain tentang agama dengan menekankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Ia memandang agama sebagai seperangkat keyakinan yang menentukan hal-hal mana yang dianggap suci dan juga tabu oleh masyarakat. Nah, identifikasi ini menghasilkan nilai-nilai dan ritual keagamaan yang secara kolektif mengatur bagaimana kehidupan sosial masyarakat. Menurut Durkheim ini, agama memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kohesivitas masyarakat dengan menjadi perekat sosial yang efektif. Kemudian ia juga melihat bahwa nilai-nilai keagamaan itu mampu menciptakan solidaritas sosial di antara individu-individu dalam masyarakat. Bahkan di tengah perbedaan latar belakang atau kepentingan pribadi masyarakat tersebut. Meskipun Durkheim itu mengakui bahwa agama bukan satu-satunya sumber nilai dalam masyarakat modern, ia menekankan bahwa agama adalah salah satu sumber nilai yang paling kuat dan efektif dalam membentuk norma sosial serta menjaga stabilitas komunitas. Namun, ia juga membuka kemungkinan bahwa manusia dapat mengabaikan agama jika berhasil membentuk sistem nilai alternatif seperti suatu demokrasi atau ideologi yang modern yang lainnya. Nah, dalam pandangan Durkheim ini, transisi dari sistem nilai berbasis agama ke sistem nilai berbasis rasionalitas atau politik adalah sesuatu yang mungkin terjadi seiring perkembangan masyarakat manusia. Nah, dari ketiga teori yang sudah saya jelaskan tadi menunjukkan bagaimana sih para pemikir besar memberikan sudut pandang berbeda tentang peran agama dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan kelompok, ya begitu. Kemudian Nietzsche yang pertama tadi saya jelaskan melihat agama itu sebagai alat perlindungan bagi rakyat sekaligus pembatas kebebasan individu untuk menciptakan nilai sendiri. Kemudian kalau menurut Freud itu mengaitkan keberadaan agama dengan neurosis psikologis yang berasal dari pengalaman masa kecil suatu individu. Kemudian yang terakhir yaitu Durkheim menekankan fungsi sosial agama sebagai perekat masyarakat sekaligus pembuka peluang bagi sistem nilai alternatif di masa depan. Kritik atas bias dan banalitas keilmuan. Setidaknya ada dua problem yang mencuat di dalam teori-teori agama para sarjana barat yang telah kita uraikan. Yang pertama, teori tersebut jelas mengandung bias yang muncul dari pandangan dunia mereka. Materialisme dan sekularisme sangat kentara dari penghargaan atas entitas indrawi dan keraguan atas yang imaterial sakral. Kedua, bias itu kemudian didukung dengan justifikasi yang tidak ilmiah. Klaim bahwa yang mereka katakan merupakan sebuah teori adalah berlebihan. Nyatanya, mereka menggunakan asumsi-asumsi yang dibalut dengan terma-terma ilmiah ketimbang memberikan bukti-bukti yang rasional atau minimal data-data primer relevan yang sejalan dengan standar norma empirik mereka. Pada akhirnya, dua aspek kritik ini menunjukkan bahwa teori-teori agama yang dikemukakan bukanlah sebuah teori, melainkan hipotesis atau bahkan sekedar prasangka-prasangka. Artinya dapat dikatakan bahwa segenap teori itu hanya pepesan kosong yang nilainya tidak berbeda dengan ucapan orang tidak berilmu,
Namun, meracau penuh percaya diri tentang hal yang ia tidak ketahui. Alih-alih agama sebagai wujud kebodohan, manipulasi sengaja sekelompok orang hingga suatu jenis sakit jiwa manusia. Agama sejatinya adalah fenomena fitrah yang dapat dijelaskan secara rasional. Elaborasi yang detail mengenai itu tentu tidak akan cukup jika dijabarkan di sini. Namun, setidaknya dapat dikatakan bahwa memahami secara rasional harus dimulai dari memahami Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan sebagai yang Maha Kuasa dan Pencipta adalah suatu premis yang bisa dibuktikan secara rasional? Sebab pangkal masalah para sarjana barat dapat diibaratkan begini. Mereka seperti seseorang yang menelusuri ada tidaknya pembuat jam dengan membuktikan ada tidaknya jam ciptaannya. Ini jelas rancu, karena yang sebenarnya dituju bukan agama atau jam, melainkan pencipta jam atau Tuhan. Bahkan, jika para sarjana barat teliti, mereka patutlah merenungkan bagaimana hadirnya kemampuan rasional manusia untuk menjelajahi berbagai jawaban dan keraguan akan agama dan Tuhan. Apakah kemampuan rasional itu ada begitu saja, atau terdapat maksud dan tujuan dari keberadaan kemampuan itu pada manusia? Sanggahan terhadap teori agama manusia. Fenomena agama tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan kunci. Agama berfungsi sebagai perangkat penjelas bagi para pengikutnya dalam tata cara menyembah dan mengimani Tuhan. Dalam konteks agama Islam, misalnya, syahadat diatur dengan bentuk ikrar seseorang terhadap keesaan Allah sebagai Tuhan sejati. Syahadat ini juga dibacakan dalam ibadah 5 waktu, menunjukkan betapa pentingnya pengakuan ini dalam praktik keagamaan. Argumen filosofis yang mendukung keberadaan Tuhan menjadi fokus utama para filsuf Muslim. Mereka berupaya membuktikan keberadaan Tuhan secara rasional, yang menjadi ciri khas filsafat Islam. Terdapat 3 argumen utama yang telah dikembangkan oleh para filsuf ini untuk mendukung premis bahwa Tuhan itu ada. Wajibul wujud. Para filsuf Muslim mengajak kita untuk merenungkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari pohon-pohon hingga manusia. Semua hal tersebut memiliki kesamaan. Mereka merupakan wujud imkan, yaitu wujud yang pernah berada dalam kondisi potensi di antara ada dan tiada. Wujud ini memerlukan sesuatu lain agar dapat keluar dari potensi menjadi aktual. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah realitas ini hanya terdiri dari hal-hal yang mungkin ada? Jika semua yang ada membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk eksis, maka bagaimana mungkin realitas itu sendiri dapat ada? Para filsuf berargumen bahwa realitas mustahil terbentuk hanya dari wujud imkan. Mereka menggunakan analogi pasukan dalam konteks perang. Jika pasukan A hanya menyerang ketika pasukan B menyerang, dan pasukan B hanya menyerang jika pasukan C menyerang, dan seterusnya tanpa batas, maka tidak akan pernah terjadi perang. Oleh karena itu, diperlukan satu pasukan yang bertindak berdasarkan kehendak dan dayanya sendiri. Dalam konteks ini, harus ada satu entitas yang tidak bergantung pada entitas lain untuk eksistensinya. Entitas inilah yang disebut sebagai wajibul wujud atau wujud niscaya atau Tuhan. Argumen ini menegaskan bahwa tanpa adanya wajibul wujud, realitas tidak akan dapat terwujud. Selanjutnya, argumen kosmologis juga menjadi salah satu pendekatan penting dalam membuktikan keberadaan Tuhan.
Argumen ini berfokus pada sebab akibat di alam semesta. Setiap hal ada memiliki penyebab. Oleh karena itu, jika kita melacak kembali penyebab-penyebab tersebut, kita akan sampai pada penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yaitu Tuhan. Dalam pandangan ini, Tuhan adalah penyebab utama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Selanjutnya adalah argumen teologis, menyoroti adanya tujuan dan desain dalam alam semesta. Melihat kompleksitas dan keteraturan alam, para filsuf berpendapat bahwa semua ini menunjukkan adanya perancang cerdas Tuhan. Misalnya, struktur biologis makhluk hidup dan keteraturan hukum fisika menunjukkan bahwa ada tujuan tertentu dalam penciptaan. Tanpa adanya perancang tersebut, keteraturan dan kompleksitas ini sulit dijelaskan. Ketiga argumen ini, wajibul wujud, kosmologis, dan teologis, menjadi dasar bagi banyak pemikiran filosofis tentang eksistensi Tuhan dalam tradisi Islam. Melalui pendekatan rasional ini, para filsuf Muslim tidak hanya berusaha membuktikan keberadaan Tuhan, tetapi ia juga menjelaskan hubungan antara manusia, Tuhan, serta makna kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, argumen-argumen filosofis ini memberikan kerangka pemikiran yang mendalam tentang keberadaan Tuhan dan memperlihatkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam memahami eksistensi mereka di dunia ini. Selesai. Keteraturan alam. Selain argumen wajibul wujud, filsuf Muslim juga memiliki argumen yang lebih sederhana dan bermakna. Argumen ini dikenal sebagai argumen keteraturan alam, bahwa alam semesta bekerja demikian harmonis dan baik pastilah karena ada zat yang maha kuasa yang menciptakan dan memelihara keteraturan alam tersebut. Keteraturan alam semesta mustahil merupakan suatu hal yang acak. Analogi yang digunakan para filsuf adalah pada perbuatan sebuah buku, dan buku itu pastilah tercipta karena ada agen-agen yang terlibat dengan daya mereka mengelola dan menghadirkan buku itu. Mustahil jika buku tersebut tercipta secara acak tanpa ada desain di baliknya. Katakan misalnya selembaran kertas, tinta, dan lem yang membentuk buku itu menyatu secara acak. Mana mungkin keacaan itu menghasilkan suatu yang tersusun rapi, berurutan, dan dapat terbaca jelas, serta bermakna. Terlalu kecil kemungkinan, misalnya, tinta yang menetes secara acak dapat membentuk satu kata yang memiliki arti bagi yang baca. Jelas, buku itu harus dibuat dengan perancangan dari seseorang. Fitrah manusia, setiap makhluk memiliki fitrah atau kecenderungan yang baik. Fitrah itu ada sejak mereka lahir di dunia dan dapat ditemukan di semua makhluk yang satu spesies. Fitrah tidak didapatkan melalui pembelajaran atau pengondisian secara sosial, melainkan sudah tertanam dalam diri setiap makhluk sejak lahir. Pada setiap tempat dan setiap saat, fitrah pada makhluk itu dapat ditemukan. Naluri suatu makhluk dapat kita selidiki dengan melakukan penalaran induktif, yakni dengan mengamati dan memeriksa satu spesies tersebut. Fitrah, rasa takut tercipta karena memang ada hal-hal yang mengancam diri.
Manusia sendiri mudah terbawa. Ia memiliki fitrah untuk menyembah Tuhan. Adanya fitrah itu berhubungan dengan eksistensi Tuhan yang memang ada di luar mental manusia. Kesimpulan, argumen itu telah membuktikan secara rasional bahwa Tuhan sebagai dasar bagi fenomena agama, yaitu zat yang nyata ada. Bahwa agama bukan suatu rekaan imajinatif manusia yang mereka ciptakan demi kepentingan kelompok atau bentuk lainnya. Agama adalah suatu hal yang lekas diterima seseorang manusia yang berakal sehat, bahwa ada zat Tuhan yang niscaya ada, merancang dan menciptakan serta memelihara alam semesta dan seluruh isinya. Thanks for watching.